Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Bertemu lagi dengan Bu Nikmah. Nah, kali ini kita akan belajar pelajaran SBDP dalam materi karya seni patung. Selamat menikmati. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan membahas tentang patung. Apa sih itu sebenarnya patung? Patung adalah sebuah karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi itu adalah yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, dan juga bervolume. Kalau karya seni 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari 2 sisi dan hanya mempunyai panjang atau lebar. Contohnya adalah lukisan. Perbedaannya, kalau lukisan tidak ada volume atau tidak ada ruangannya. Tapi kalau 3 dimensi atau karya seni patung itu ada volume atau ruangan di dalamnya. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah bentuk tiruan hewan, manusia, dan sebagainya dengan cara dipahat pada batu, kayu, dan bahan lainnya. Patung juga dibuat dengan membentuk tanah liat. Patung digunakan untuk kepentingan estetika, berfungsi sebagai hiasan, benda pajangan, dan untuk memperindah ruangan. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke teknik pembuatan patung. Ada 3 teknik pembuatan patung yang akan kita pelajari pada materi ini. Yang pertama dipahat, yang kedua dicetak, dan yang ketiga adalah dibutsir. Dipahat yaitu menggunakan alat yang berupa palu dan juga pahat. Kalau dicetak pasti menggunakan cetakan. Dan yang terakhir adalah dibutsir. Dibutsir ini dengan menambah atau mengurangi bahan-bahan lunak. Nah, itu tadi teknik pembuatannya. Bahan-bahan pembuatan patung disesuaikan dengan bahan untuk membuat patung disesuaikan dengan teknik pembuatannya. Yang pertama, kalau dari batu sama dari kayu pasti digunakan teknik untuk memahat. Yang kedua dari bahan cair atau besi, ada besi cair, lalu ada semen, itu artinya bahan yang cair, digunakan teknik cetak. Dan yang terakhir adalah bahan-bahan lunak seperti sabun, plastisin, ada lagi tanah liat, itu menggunakan teknik butsir atau dibutsir. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut contoh-contoh patung yang digunakan teknik pahat atau dipahat. Nah, yang sebelah kiri itu adalah seniman patung. Seniman itu menggunakan teknik pahat. Dia menggunakan pahat, alat pahat, dan juga palu. Untuk teknik memahat ini yang digunakan adalah bahan-bahan keras seperti batu dan juga kayu. Nah, itu adalah contoh batu yang ada pengrajinnya. Di sebelah kiri, di gambar kuda, itu adalah teknik memahat juga, tapi dengan bahan kayu. Kayu dan batu adalah contoh bahan keras. Selain bahan gipsum dan bahan semen, media cair ini juga bisa dari besi atau dari emas. Nah, jadi besi yang dipanaskan tadi atau emas yang dipanaskan tadi dimasukkan ke dalam cetakan dan jadilah patung sesuai dengan yang telah diinginkan atau telah dibentuk pada cetakan yang telah dibuat oleh pengrajin. Oke, teknik yang terakhir adalah teknik butsir. Teknik butsir ini adalah menambah atau mengurangi bahan pada bahan lunak. Biasanya bahan yang digunakan adalah bisa dari tanah liat, plastisin, atau dari sabun. Nah, contoh itu adalah pengrajin yang sedang membutsir. Dia menambahkan dan mengurangi bahan-bahan yang ada pada foto itu. Nah, yang di sebelah kiri atas adalah alat-alat untuk membutsir. Alatnya itu mirip dengan pahat tapi lebih kecil, karena kalau dibutsir itu lebih detail ya nak ya. Jadi yang digunakan alat
alatnya lebih kecil dan lebih banyak seperti itu. Nah, yang di paling kanan itu, adakah yang tahu? Kayaknya ini familiar sekali ya. Ini merupakan patung atau monumen ikonik yang ada di Jakarta. Apa namanya? Benar sekali. Itu adalah Monas atau Monumen Nasional. Dikenal dengan tugu yang pada ujungnya itu berbentuk api. Dan pada tugu yang di ujung itu tadi, yang berbentuk api itu tadi, dilapisi emas 24 karat. Oke. Pengerjaannya waktu awal kemerdekaan Republik Indonesia dan diprakarsai oleh Insinyur Soekarno. Itu tadi patung-patung yang ada di beberapa kota yang ada di Indonesia. Nah, apakah di Malang ada patungnya? Coba nanti kalau kalian sedang keluar rumah, temukan apakah ada patung ya di Malang dan cari namanya. Ada apakah itu? Mungkin ada yang pernah tahu di dekatnya SMP 5 Malang, itu ada patung. Ada patung pahlawan yang mengendarai kuda. Dan juga ada yang di dekat alun-alun itu juga ada patung, nak. Coba di situ dilihat ada patung apa ya? Silahkan kalian jalan-jalan mungkin kalau waktunya sedang luang. Terima kasih anak-anak hebat atas perhatiannya hari ini. Kita sudah mempelajari tentang patung. Sampai jumpa. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian komen di Google Classroom. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.